Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Dela Mardista Ungan akan membawakan tutur dengan judul Taken Dandok dengan penulis Ibu Engelberta Narahaya SAG. Alkisah. Pada zaman dahulu di desa Ohoitel ada sebuah peristiwa besar sekali, yaitu Taken Dandok. Dalam bahasa Kei, Taken Dandok berarti nenek yang duduk seperti batu. Pada waktu itu masyarakat Ohoitel bekerja sebagai petani dan nelayan. Karena desa mereka berada di pesisir pantai. Di desa itu hiduplah seorang nenek dan kedua cucunya. Mereka bekerja sebagai petani dan nelayan. Makanan pokok di desa itu adalah embang, ikan, dan sayur-sayuran. Pada satu ketika musim angin timur tiba, musim yang ditakuti oleh para warga. Namun, sang nenek memutuskan untuk bersama kedua cucunya ke hutan mencari buah kenari. Cucu-cucuku, maukah kau ikut nenek ke hutan mencari buah kenari? Ya, aku ikut, Nek. Ayo kita pergi. Akhirnya, mereka pun pergi ke hutan dengan membawa selai atau keranjang, parang, dan obor. Saat sampai di hutan, mereka memungut satu persatu buah kenari itu dari pohon ke pohon yang lain. Saat sedang memungutnya, langit menjadi mendung, lalu terjadinya hujan lebat. Mereka mencari tempat berlindung dan sang nenek melihat goa. Akhirnya mereka sembunyi di gua itu. Saat sampai di gua itu, si bungsu mencium bau busuk. Lalu si bungsu pun bertanya, "Siapa yang kentut dari kita bertiga?" Sang kakak menjawab, "Bukan aku, kaulah yang kentut." Dan mereka pun menatap sang nenek. "Kalian jangan asal tuduh, nenek tidak kentut." Akhirnya mereka membuat sumpah, siapapun yang kentut di gua ini tidak akan bisa keluar dari gua ini. Akhirnya setelah membuat sumpah itu, langit hujan pun sudah reda. Lalu mereka pun mulai berkemas-kemas. Saat sudah berkemas-kemas, mereka pun keluar goa. Saat keluar goa, mereka tidak melihat sang nenek dan mereka pun masuk kembali. Saat masuk, mereka terkejut melihat sang nenek yang membatu. Mereka menangis, berusaha membebaskan sang nenek, tapi sayangnya tidak bisa karena sang nenek tidak bisa bergerak. Akhirnya mereka berdua meminta pertolongan di luar goa. "Tolong! Tolong! Tolong! Tolong!" Tapi tidak ada yang menjawab suara mereka. Akhirnya sang kakak menyuruh sang adik menjaga sang nenek, sementara ia berlari ke desa meminta pertolongan. Saat sampai di desa, sang kakak meminta pertolongan dan warga desa pun datang ke goa. Saat sampai di goa, mereka terkejut melihat sang nenek yang membatu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Ambil alat-alat, kita selamatkan nenek." Ada yang menggali, ada pun yang menarik. Tapi sayangnya tidak bisa. Usaha mereka tidak membuahkan hasil. Akhirnya warga desa pun menyerah dan sang cucu menangis. "Nenek, jangan tinggalkan kami, Nek.
batu dari kaki ke pinggang, ke dada, lalu kepala. Dan gua itu pun ditinggalkan dan dinamai Taken Dando, nenek yang duduk seperti batu. Dan pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah setiap orang harus jujur, karena jujur membawa keselamatan. Sebaliknya, dengan orang yang berbohong akan mendapatkan mara bahaya. Sekian dari saya, Delo Madista Hungan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.